Halo semua, semoga kalian berkabar baik dan sehat selalu. Pada video kali ini kita akan belajar tentang cara membuat sebuah tabel beserta dengan pemformatannya. Oke, yang pertama di sini kita akan coba membuat sebuah data karyawan, ya. Nah, sebelum kita membuat sebuah data karyawan, saya jelaskan sedikit bahwasanya ya, kotak-kotak di Excel seperti ini hanya pembantu saja, ya. Artinya, ketika dicetak dia tidak kelihatan, ya. Ketika dicetak dia tidak kelihatan. Oke, kita akan buat sebuah data karyawan. Nah, di sini kita akan inputkan yang pertama yaitu judulnya ya, data karyawan PT maju sekali, jalan selalu untung. Oke, kita buat no, nama, lalu tanggal lahir, lalu gaji plus tunjangan dan kekayaan. Oke, kita cukup buat ini saja, yaitu judulnya data karyawan PT Maju Sekali Jalan Selalu Untung, ada no, ada nama, tanggal lahir, gaji, plus tunjangan, dan kekayaan. Yang pertama di sini kita akan menginputkan nomor urutnya, ya. Kira-kira kita pengen membuat ada berapa nama karyawan, gitu ya. Oke, misalkan di sini kita hanya butuh 5. Kalau kita butuh 5, kita pakai cara manual seperti ini, saya kira tidak masalah, ya. Tapi ketika kita butuhnya banyak, jangan pakai cara manual, karena terlalu lama, ya. Kalau 1 sampai dengan nggak ada 1 sampai dengan 5 nggak ada masalah. Nah, lalu cara cepatnya gimana? Oke, saya tunjukkan ada 2 cara cepat untuk membuat nomor urut ya. Jadi yang pertama ini cara yang umum, artinya banyak orang tahu, di mana caranya ketikkan angka 1, lalu angka 2, jika sudah blok angka 1 dan 2, tarik ke bawah. Ya, tinggal ditarik sesuai dengan kebutuhan, butuhnya berapa. Ya, jadi ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kalau kita butuhnya banyak, 1 sampai dengan 1000, 1 sampai dengan 100, kalau pakai cara ini kan lama juga, ya kan? Nah, pakai cara yang satu ini. Gimana caranya? Ketikkan angka 1, jika sudah, klik di sini, lalu di home, ada namanya fill, nah ini panah ke bawah ya, fill, pilih yang series. Maka muncul seperti ini. Nanti ada 2 pilihan, series I-nya ada row, ada kolom. Bedanya apa? Kalau row nanti dia mendatar, kalau kolom dia ke bawah, menurun. Karena di sini kita pengen dia menurun ke bawah, kita pilih yang kolom. Nah, stop value-nya kita masukkan, kita butuhnya berapa? Misalkan kita butuhnya 1 sampai dengan 1000, ya udah 1000, ya. Jika sudah, lalu tekan OK. Boom, maka dia otomatis 1 sampai dengan 1000, ya. Jadi, ini boleh digunakan ketika kita butuhnya banyak. Tapi kalau kita butuhnya hanya 1 sampai dengan 5, 1 sampai dengan 10, ya pakai cara yang manual atau pakai cara yang ini. 3 1 dan 2, tarik ke bawah. Gitu, ya. Sesuai dengan kebutuhan. Oke, untuk data ini kita butuh hanya 5 saja. Lalu kita inputkan namanya ya. Ini kan namanya ini ada Hamdan Syakirin, lalu Reza, Fauzia, sama Happy. Oke. Nah, untuk inputan tanggal lahir di sini kita inputkan saja. Misalkan nih, dia lahirnya tanggal 1 bulan 5 97 ya. Inputannya gini, 1 5 97. Jadi nggak perlu 01 05 1997, nggak perlu. Gini aja ya. Lalu selanjutnya sama, tinggal diinputkan tanggal-tanggal awalnya saja berapa. Ya, tahunnya juga diinputkan tahun akhirnya berapa gitu. Oke, kita inputkan semua, misalkan ada yang 2000 ya. Ada yang 87 sama satu lagi kita buat misalkan 2011. Oke. Jadi di sini untuk tanggal lahir sudah kita inputkan, lalu kita inputkan gajinya. Gaji plus tunjangannya berapa? Kita buat 6 juta saja. Oke, lalu ke bawah kita copy. Lalu untuk kekayaannya kita inputkan angka acak ya. Kita inputkan angka acak. Oke, sekarang data sudah kita inputkan semua. Ada no, ada nama, tanggal lahir, dan gaji plus kekayaan. Nah, selanjutnya, karena kotak-kotak ini hanyalah batas pembantu saja, ya,
maka ketika dicetak dia nggak kelihatan, di sini kita harus menambahkan sebuah tabel atau membuat sebuah border agar ada garisnya. Nah, caranya gimana untuk membuat sebuah border? Nah, caranya di sini yaitu yang pertama di blok dulu. Mana sih yang mau dibuat? Oke, di blok dulu. Jika sudah di home, ada namanya border. Diklik ya. Nah, nanti banyak pilihan nih. Ada all border dan seterusnya. Kalau all itu, maka nanti langsung muncul semua ada bordernya. Gitu, ini all border ya, semua ada garisnya. Nah, kalau misalkan di sini saya pengen settingan tabelnya tuh yang luar tebal 2, yang depan, yang dalam biasa. Oke, kalau kita pengen settingan seperti itu, di blok saja semuanya. Jadi kita masuk ke sini, border tetap, di bawah sendiri ada namanya more border. Maka muncul seperti ini, ada non, ada outline, ada inside. Non itu artinya tidak ada garisnya apa-apa. Kalau outline itu untuk garis luarnya, kalau inside untuk garis dalamnya. Oke, saya pengen yang luar tuh tebal 2. Saya pilih yang tebal 2, saya taruh di outline. Lalu saya pengen dalamnya biasa. Saya pilih yang garis biasa, saya taruh di inside. Lalu kita pilih OK. Maka sekarang yang luar sudah tebal 2. Lalu saya pengen nih antara ini sama bawah ada garisnya yang agak hitam di bawah. Oke, berarti di blok seperti ini. Masuk lagi ke more border. Nah, tinggal dipilih mau garis yang kayak gimana. Oke, yang ini taruh di bawah. Lalu oke. Maka sekarang sudah berbeda lagi. Gitu, ya. Oke, ini untuk tabelnya sudah selesai buatnya ya. Sekarang tinggal kita rapikan. Nah, ini kan nounnya terlalu lebar nih. Kita kirikan aja. Oke, kirikan seperti ini ya. Nah, sekarang tinggal ini kita blok, kita buat rata tengah, center. Nah, di sini untuk plus tunjangan, gaji plus tunjangan, ini kan panjang gitu ya. Kita pengennya gaji itu di atas, gaji plus di atas, tunjangan di bawah. Ya. Apakah kita harus menambahkan sebuah baris satu di sini untuk gaji plus tunjangan di bawah? Jawabannya tidak. Ini kalau kita menambah lagi, gaji plus di atas diinputkan lagi, ini terlalu lama. Nah, cara cepatnya gimana biar kita nggak nambah lagi? Jadi, biarkan seperti ini. Ya, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya klik di sini, pilih wrap tag. Nah, gini, ya, pilih wrap tag. Kita ulangi sekali lagi. Jadi, biarkan seperti ini, lalu pilih wrap tag. Jadi, fungsinya wrap tag itu untuk membagi menjadi 2. Jadi, lebar teksnya ini akan dibagi menjadi 2 mengikuti lebar kolomnya. Gitu, ya. Lalu kita blok semuanya, tinggal kita buat rata tengah. Center yang ini, ya. Center yang middle alignment. Maka sekarang sudah rapi. Nah, sekarang kalau kita pengen ada warnanya, taruh sini nih. Di home ada, nah ini. Ada namanya fill color. Kita pengen warna apa sih? Nah, terserah ya. Mau warna ini, boleh. Nah, gitu. Lalu kalau fontnya pengen berubah juga sama di sini. Ada namanya font color. Mau warna apa? Oke, misalkan biru ya. Nanti disesuaikan saja warnanya mau apa sesuai dengan kebutuhan dan selera masing-masing ya. Oke, ini kita rapikan juga, kita blok, kita buat center. Oke, untuk tabelnya sudah rapi, sudah bagus gitu ya. Sekarang tinggal judulnya. Kita pengen judul ini posisinya dia benar-benar di tengah ya. Kita pengen benar-benar di tengah. Nah, cara menengahkan judul gimana? Kalau di Word kan tinggal diklik rata tengah selesai. Kalau sini enggak, ketika kita rata tengah malah dia ke kiri. Gitu ya. Ketika kita pakai rata tengah dia malah ke kiri. Jadi kalau di sini untuk menengahkan judul caranya gini, di blok datanya pilih Merge and Center. Gitu. Namun Merge and Center ini hanya bisa digunakan satu-satu. Jadi gini harus satu-satu nih. Nah, ya. Ini bawah sama harus satu-satu. Ketika kita pengen langsung tiga-tiganya ke tengah, apakah bisa pakai Merge and Center? Jawabannya tidak bisa. Kita coba ya. Saya pengen nih semuanya ke tengah pakai Merge and Center. Oke, jawabannya tidak bisa. Karena Merge and Center ini artinya dia akan menengahkan beberapa kolom dan baris menjadi satu kesatuan. Itu menggabungkan beberapa kolom dan baris menjadi satu kesatuan. Ya, jadi ketika kita pakai Merge and Center itu tidak bisa. Lalu gimana caranya biar langsung semua ke tengah, nggak perlu satu-satu. Nah, caranya di blok seperti ini, di sini pilih segitiga kecil, pilih yang merge across, lalu pilih rata tengah. Maka sekarang sudah rata tengah. Ya, jadi nggak usah pakai merge and center, pakai merge across. Nah, sekarang tinggal dirapikan nih, mau dibuat tebal silakan, mau dibuat miring silakan, mau dikasih garis bawah silakan. Ya, settingnya di sini mau dibesarkan juga tinggal pakai settingan yang ada di sini aja, mau dibesarkan seberapa. Kan gini, ya. Gitu, settingannya hanya di sini semua. Oke, itu saja video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.